Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan pembahasan pengisian SPT 1770 SS yang merupakan tugas dari kasus 4. Lah, kemarin saya sudah mengirimkan slide tentang penjelasan SPT 1770 SS yang lengkap, di mana di situ sekaligus dijelaskan tentang jenis-jenis SPT untuk wajib pajak orang pribadi. Lah, yang sudah pernah kita kerjakan itu adalah SPT untuk orang pribadi pengusaha, yaitu kemarin Pak Dimas 1770, kemudian SPT orang pribadi 1770S Pak Ananta kemarin. Nah, hari ini kita akan mengisi SPT 1770SS. Nah, dari nama formulir ini, SS ini adalah sangat sederhana. Dikatakan sangat sederhana karena SPT ini hanya berisi satu halaman saja. Kalau yang SPT sebelumnya kan kita ada berlembar-lembar. Nah, SPT ini dipakai untuk WPOP non-pengusaha yang memperoleh penghasilan bruto dalam setahun kurang dari 60 juta. Dari kasus 4 yang sudah kamu baca, itu kita bisa melihat bahwa nama wajib pajaknya adalah Pak Roni. Nah, Pak Roni ini seorang pegawai negeri sipil ya, aparatur sipil negara dengan pangkat 3B, di mana kalau dijumlahkan seluruh penghasilannya tidak mencapai 60 juta. Makanya Pak Roni menggunakan 1770 SS. Cara pengisiannya sangat mudah, kita isi dengan pertama mengisi identitas wajib pajak ya. Kemudian NPWP-nya, setelah itu baru akan dihitung pajak penghasilan Pak Roni tahun 2020. Kita isikan angka 1, yaitu penghasilan bruto Pak Roni yang berasal dari dari dinas sosial. Lah, angka sebesar 56 itu kita ambil dari bukti potong yang dibuat oleh bendaharawan dinas sosial. Nah, dalam kasus ini saya menggunakan jawaban punyanya Kairina. Kairina sudah menyiapkan semuanya, tentunya kamu juga sudah menyiapkan ya. Jadi sebelum membuat SPT-nya sendiri, Pak Roni ini menerima bukti potong dari dinas sosial ini ya. Nama bendaharanya Pak Andi, kemudian NPWP bendahara sekian, masa perolehan penghasilan itu harusnya ditulis 01 sampai dengan Desember 2020. Jadi ini menunjukkan dalam 1 tahun Pak Roni itu diberikan penghasilan oleh dinas sosial sebanyak berapa, begitu ya. Kemudian identitas Pak Roni disebutkan di sini, termasuk statusnya TK. Kemudian rincian penghasilan Pak Roni meliputi gaji. Nah, kode objek pajak yang kita silang bukan yang ini ya, tapi yang ini. Karena Pak Roni berstatus sebagai pegawai negeri, maka yang disilang adalah yang 21.102. Kemudian gajinya Pak Roni sebagai golongan 3B memperoleh penghasilan per bulan 4.415, kemudian karena setahun dikalikan 12. Yang lain tidak ada penghasilan kecuali tunjangan beras ya. Kemudian ini tunjangan jumlah gaji ya, karena tunjangannya adalah tunjangan beras saja di sini kita tulis. Berikutnya tunjangan lain-lain 2.220 itu diperoleh dari 12 kali dengan tunjangan struktural 185.000 ya. Berikutnya dijumlahkan, inilah penghasilan bruto Pak Roni yang nanti akan dimasukkan ke SPT. Kemudian dikurangi dengan biaya jabatan 5% dari 56, kemudian iuran pensiun yang dibayar Pak Roni, sehingga jumlah pengurangannya adalah 3 juta. Sekian, jumlah penghasilan netonya adalah 52. Kita kurangi PTKP 54 sehingga hasilnya minus. Jadi sebagian besar PNS yang bergolongan di 3 itu biasanya memang tidak bayar PPh 21 karena jumlah PTKP melebihi dari jumlah PKP nihil. Jadi meskipun nihil tetap dilaporkan karena Pak Roni sudah punya NPWP ya. Berikutnya ini adalah tanggal pembuatan bukti potong.
kemudian ini yang tanda tangan adalah nama bendaharawan. Nah, dari bukti potong ini, Pak Roni akan mengisi SPT Pak Roni yang tadi. Jadi angka 56 diperoleh dari tadi itu. Kemudian dikurangi dengan biaya jabatan dan seterusnya. Jadi untuk SPT ini sangat mudah karena sudah ada panduan di sini. Untuk pengurangan itu diisikan dari formulir 1721A2 angka 14. Jadi yang ini 1721A2 angka 14 ini jumlah pengurangannya ini ya. Kita masukkan ke 1770 SS, kemudian PTKP juga sesuai dengan yang ada di 1721A2. Pak Roni TK belum punya tanggungan 54 sehingga penghasilan kena pajaknya adalah minus. Makanya pajaknya nihil, kemudian nihil, PPh yang dipotong oleh pihak lain tidak ada, PPh-nya berarti nihil, tidak ada yang dipotong, tidak ada yang lebih juga. Kemudian yang dilaporkan dalam SPT juga itu adalah ketika Pak Roni memperoleh penghasilan yang bersifat final, kalau ada kita masukkan, kalau tidak ada kosong berarti ya, kemudian PPh final berapa. Nah, warisan itu Pak Roni dapat kemarin, yaitu penghasilan bukan objek pajak 1.200.000, kita laporkan seluruh penghasilan harta Pak Roni plus kewajibannya. Lah angka ini sebelumnya kita siapkan daftar harta dan kewajiban ini Kak Irina sudah membuat, yaitu tanah, rumah, kendaraan totalnya 360 juta. Sedangkan kreditnya atau jumlah kewajibannya 10 juta kita masukkan ke sini. Jadi sangat sederhana. Kemudian kita tanda tangani, dilaporkan maksimal tanggal 31 Maret 2021. Demikian pengisian SPT 1770 SS itu tidak sulit ya. Kita tinggal mengisi dengan cara seperti tadi ya. Itu tadi jawaban dari kasus 4. Assalamualaikum.